Saya Anissa Hamidah dari S5B. Di sini saya akan membahas mengenai makalah pribadi saya yang berjudul Analisis Interaksi Pembauran Antara Bangsa Melayu dan Bangsa Cina. Alasan saya memilih judul ini karena saya ingin mengetahui betapa pentingnya interaksi pembauran dalam hidup bersosial dan bagaimana di antara dua etnis ini, yaitu bangsa Melayu dan bangsa Cina, mengalami pembauran tersebut. Latar belakang masalah mengenai interaksi pembauran bangsa Melayu dan bangsa Cina ini, yaitu Indonesia dikenal dengan masyarakatnya yang multikultural, terdiri dari berbagai ras, agama, etnis, suku, dan bahasa, dan lainnya. Sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, di mana walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Menurut salah satu ahli, yaitu Koetjaradiningrat, masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Antara dua kebudayaan yang berbeda, maka dibutuhkannya interaksi antara bangsa Melayu dan bangsa Cina tersebut. Dalam mendukung terjadinya proses interaksi seperti yang telah dipaparkan di atas, maka dibutuhkanlah bentuk interaksi. Bentuk interaksi adalah sebagai gambaran atau wujud yang ditampilkan hal yang mempengaruhi hubungan sosial yang dinamis antara orang perseorangan, antara perseorangan dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Pembauran yang terus berlangsung antara bangsa Melayu dan bangsa Cina ini berpotensi mewujudkan kerukunan apabila interaksi tersebut berlangsung dua pihak atau dua etnis tersebut saling menerima satu sama lainnya. Salah satu kekayaan Indonesia adalah keberagaman budayanya. Keberagaman budaya tersebut didukung oleh subbudaya yang terdiri dari berbagai macam adat istiadat, kesenian tradisional, dan tidak terkecuali etnis dan ras. Dari banyaknya aspek kehidupan di Indonesia, maka seringkali timbul kecemburuan sosial. Budaya juga dipengaruhi oleh kehidupan masyarakat itu sendiri. Di antara masyarakat pembentuk itulah dapat dilihat pembeda antara etnis dan ras, di mana konsep etnis dan ras seringkali salah diartikan sehingga menimbulkan kerancuan makna. Menurut Liliwari, ras adalah suatu kelompok manusia yang agak berbeda dengan kelompok-kelompok lainnya dalam segi ciri-ciri fisik bawaan. Di samping itu, banyak juga ditentukan oleh pengertian yang digunakan oleh masyarakat. Jadi, ras merupakan suatu kelompok atau kategori orang-orang yang mengidentifikasi diri mereka sendiri atau diidentifikasi oleh orang-orang lain sebagai perbedaan sosial yang dilandasi oleh ciri-ciri fisik atau biologis. Sementara itu, diketahui bahwa etnisitas berasal dari kata etnis atau dalam budaya dan bahasa Yunani kuno ethnos. Dari pendapat Barth dan Zethrow tersebut dapat dikatakan bahwa etnis merupakan suatu kelompok yang memiliki visi, misi, atau tujuan yang sama baik secara agama, ras, asal-usul bangsa yang terikat akan suatu nilai budaya yang dianutnya. Yang pertama yaitu etnis Melayu. Sebagai etnis yang besar dan memiliki akar sejarah yang panjang, identitas Melayu seyogyanya menjadi acuan dari pergulatan suatu etnis dalam lingkungan strategi yang terus berubah. Bahasa Melayu pun telah menjadi bahasa penting yang dikenal dan digunakan secara meluas. Sejak Proto-Melayu yang memperlihatkan persebaran dengan titik pusat di Palembang, demikian juga Deutero-Melayu yang lebih kurang mengikuti jalur yang sama. Melayu telah menjadi suatu etnis yang kurang strategis secara politik, bahkan kultural, atas alasan-alasan yang perlu dikaji secara seksama. Paling tidak, dengan melihat pada kejayaannya di masa lalu, Melayu memiliki bekal yang pantas untuk hari ini tampil sebagai tradisi besar. Yang kedua, ada etnis Cina. Yang dimaksud dengan etnis Cina di sini adalah etnis Cina di Indonesia, yaitu yang lahir atau cukup lama tinggal di Indonesia, bukan berasal dari kelahiran luar negeri karena pada batas-batas tertentu terdapat perbedaan situasi dan kondisi. Etnis Cina yang berada di Indonesia bukan berasal dari satu kelompok saja.
tetapi terdiri dari berbagai suku bangsa dari 2 provinsi di negara Cina, yaitu Fujian dan Guangdong. Daerah ini merupakan daerah yang sangat penting di dalam perdagangan orang Cina. Sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang sangat ulet, tahan uji, dan rajin. Itu menurut Konjaradiningrat 2007. Konjaradiningrat lebih lanjut berpendapat bahwa Cina dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu Cina Toto dan Cina keturunan. Cina Toto adalah orang Cina yang lahir di Tionghoa dan Indonesia dan merupakan hasil perkawinan dari sesama Cina. Cina keturunan adalah orang Cina yang lahir di Indonesia dan merupakan hasil perkawinan campur antara orang Cina dengan orang Indonesia. Orang Cina Toto cenderung lebih kuat memegang tradisi Cina yang berasal dari nenek moyangnya, sehingga segala perbuatannya memiliki kekhasan dibanding dengan Cina keturunan. Meskipun di antara 2 kelompok etnis ini ada bedanya, tetapi keduanya memiliki akar yang sama yang dapat dibedakan dengan kebudayaan setempat. Jadi dapat disimpulkan bahwa etnis Cina adalah seseorang yang berasal dari negara Cina yang tinggal di Indonesia, baik dari kelompok Cina Toto maupun Cina keturunan. Berikutnya ada pembauran. Menurut Konjaradiningrat, pembauran adalah suatu proses yang terjadi pada berbagai golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda setelah mereka bergaul secara intensif, sehingga sifat khas dari unsur-unsur kebudayaan golongan-golongan itu masing-masing berubah menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran. Yang kedua ada menurut Alvin L. Bertrand. Pembauran adalah proses sosial tingkat lanjut yang timbul apabila terdapat golongan manusia yang mempunyai latar belakang kebudayaan berada saling berinteraksi dan bergaul secara langsung dan intensif waktu yang tergolong lama, sehingga kebudayaan dari golongan tersebut berubah sifatnya dari yang khas menjadi unsur-unsur kebudayaan baru yang berbeda dengan asalnya. Yang ketiga ada menurut James Dananjaja. Menurutnya, pembauran adalah proses penyesuaian golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan tertentu ke dalam golongan yang lain dengan kebudayaan yang berbeda sedemikian rupa, sehingga kebudayaan yang bersifat khas dan identitas kebudayaan golongan pertama tersebut lambat laun berkurang dan menghilang. Jadi kesimpulannya, pembauran ialah suatu proses interaksi antara 2 orang atau lebih kebudayaan berbeda yang membaur menjadi satu kebudayaan. Faktor-faktor yang melatar belakangi pembauran bangsa Melayu dan bangsa Cina. Di era globalisasi seperti sekarang ini, walaupun etnis Melayu dan etnis Cina hidup berbaur dan berkelompok, tidak mengubah pemikiran awal mereka kepada rasa bersama ataupun mengarah pada individualisasi. Hal ini terrealisasi bahwa adanya pembagian hubungan kerja seperti tercantum dalam tipe solidaritas organik dari Emil Durkheim, melahirkan saling ketergantungan, termasuk dalam hal pekerjaan. Dari segi pendapatan, setiap etnis Cina dan etnis Melayu berpegang pada solidaritas mekanik. Dan lambat laun, perkembangan modernisasi membawa mereka ke dalam tipe solidaritas organik. Namun, solidaritas di antara mereka tidak memudar, justru melahirkan saling ketergantungan yang menguntungkan. Faktor yang melatar belakangi terbentuknya interaksi antara etnis Melayu dan etnis Cina adalah adanya rasa saling membutuhkan di antara masyarakatnya. Hal ini seperti yang pernah diutarakan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Berdasarkan hal tersebut, sangat jelas bahwa perasaan saling membutuhkan antara etnis Melayu dan etnis Cina adalah sesuatu yang sangat wajar. Selain itu juga, etnis Cina dan etnis Melayu memiliki rasa kekeluargaan, yang dimana rasa sepenanggungan sama-sama dirasakan oleh masyarakatnya. Hal ini terjadi karena ada sebagian dari etnis Melayu dan etnis Cina mengalami perkawinan campuran di antara keduanya, yang menyebabkan rasa kekeluargaan dan sepenanggungan tersebut muncul dalam benak mereka. Bentuk-bentuk interaksi seperti yang telah dipaparkan tersebut membawa kedua etnis tersebut ke keadaan yang dapat dibilang rukun. Kerukunan yang terjadi merupakan wujud dari interaksi yang terjalin baik antara etnis Melayu dan Cina. Kerukunan tersebut merupakan silaturahmi di antara mereka, yang dimana kerukunan tersebut dapat menghindari terjadinya konflik yang belum pernah ada.
Interaksi pembauran bangsa Melayu dan bangsa Cina. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan interaksi dengan orang lain. Interaksi sosial yang dapat dilakukan oleh etnis Cina dan etnis Melayu terjadi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Interaksi terjadi di berbagai bidang, di antaranya interaksi di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang agama, di bidang pendidikan, di bidang sosial, dan lain-lain. Etnis Melayu adalah etnis mayoritas. Oleh karena itu, interaksi yang terjadi di berbagai bidang ini banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Melayu. Yang pertama, ada interaksi bangsa Melayu dan bangsa Cina dalam bidang ekonomi. Interaksi yang terjadi di bidang ekonomi adalah perdagangan. Etnis Cina banyak yang berbisnis dengan perdagang. Selain berbisnis dagang, etnis Cina pun ada yang menjadi petani, berkebun, buruh, peternak, maupun nelayan. Ada pula beberapa orang Cina yang menjadi PNS. Walaupun sangat jarang sekali ada orang Cina yang menjadi PNS, adanya orang Cina yang menjadi PNS merupakan bukti bahwa tidak ada diskriminasi etnis untuk perekrutan pegawai negara. Adanya kemitraan antara etnis Cina dan Melayu dalam bidang ekonomi. Etnis Cina yang memiliki modal atau uang bermitra dengan orang Melayu sebagai pemasok bahan baku atau tenaga kerja. Banyak orang Melayu yang ekonominya rendah bekerja pada orang Cina sebagai karyawan toko atau buruh bangunan. Orang Melayu yang berprofesi sebagai pedagang biasanya hanya pedagang kecil saja. Misalnya pedagang sayur keliling, pedagang buah, pedagang ikan, ataupun pedagang kelontong yang tokonya berada di depan rumahnya, bukan di deretan ruko-ruko sepanjang jalan utama ataupun di pasar. Hampir sebagian orang Melayu menjadi PNS, karyawan swasta, pedagang kecil, dan buruh. Perempuan etnis Melayu yang tingkat pendidikannya rendah biasanya bekerja sebagai penjaga toko milik orang Cina. Selain perdagangan, interaksi antara etnis Cina dan Melayu juga mencakup kemitraan dalam membuka tambang inkonvensional atau TI. Biasanya orang Cina yang menyediakan sarana dan prasarananya, sedangkan orang Melayu yang menjadi pekerjanya. Masyarakat Cina yang umumnya pedagang memiliki peran penting dalam ketersediaan bahan maupun alat-alat yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Toko-toko menyediakan berbagai macam peralatan maupun bahan-bahan yang diperlukan. Mayoritas pemilik toko adalah orang-orang Cina dan etnis Melayu tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Walaupun banyak etnis Cina yang menjadi pedagang, namun tidak mengurangi minat beli orang Melayu. Yang kedua yaitu interaksi yang terjadi di bidang politik. Semenjak kepemimpinan Abdurrahman Wahid sebagai presiden, masyarakat Cina semakin berani untuk berpartisipasi aktif dalam politik. Komunikasi politik sendiri bisa dilihat dari dua arah. Yang pertama, bagaimana institusi-institusi negara yang bersifat formal atau suprastruktur politik menyampaikan pesan-pesan politik kepada publik. Yang kedua, bagaimana struktur politik merespon dan mengartikulasikan pesan-pesan politik terhadap suprastruktur. Orang Cina memiliki kesempatan yang luas dalam berpartisipasi pada kancah politik. Menurut pengamatan penulis, etnis Cina memiliki kesempatan yang sama dalam bidang berpolitik. Selama ini orang Cina terlihat kurang terlibat langsung dalam kegiatan politik karena mereka menyalurkan aspirasi berpolitik hanya dalam pelaksanaan pemilu. Namun saat ini sudah banyak orang Cina yang menduduki jabatan sebagai anggota dewan. Etnis Melayu lebih dominan dalam kancah perpolitikan karena tidak begitu banyak etnis Cina yang berminat terjun ke kancah politik. Etnis Melayu memanfaatkan silsilah keluarga untuk memperoleh dukungan dari orang-orang saat mereka mengajukan diri sebagai orang yang akan dipilih dalam pemilihan, baik pemilihan kepala daerah maupun pemilihan anggota dewan daerah. Berikutnya ada bentuk interaksi dalam bidang keagamaan. Islam sebagai agama mayoritas memiliki peran penting dalam interaksi sosial antar etnis. Menurut beberapa informan, agama Islam sebagai agama mayoritas memberikan dampak positif bagi interaksi kedua etnis.
Islam menganggap perbedaan sebagai sunnatullah, sehingga umat Islam dapat lebih menerima dengan baik perbedaan dibandingkan dengan agama lain karena Islam salah satu elemen penting dari penganut agama mayoritas dalam bangsa ini. Memiliki peran dan fungsi signifikan dan strategis sebagai perangkat integrasi sosial dan integrasi bangsa. Interaksi etnis Cina dan Melayu dalam masalah keagamaan cukup menarik. Hal ini terlihat dari kuatnya kerukunan yang tercipta sejak dulu. Kerukunan antar umat beragama terjalin dengan sangat baik, tidak hanya antar pemeluk agama Islam dan Konghucu saja, namun juga kerukunan umat ada dalam pemeluk agama Nasrani, Buddha, maupun Hindu. Pada hari besar keagamaan, sangat terlihat bagaimana masyarakat sangat toleransi kepada pemeluk agama lain. Perayaan hari besar keagamaan tidak hanya disambut oleh antusias penganutnya, namun juga oleh penganut agama lain. Kerukunan antar umat beragama pada masyarakat terlihat dari kebebasan umat untuk beribadah, saling memberikan selamat dan bersilaturahmi saat hari besar keagamaan. Berikutnya ada interaksi yang terjadi dalam bidang pendidikan. Interaksi pembauran antara etnis Cina dan Melayu dalam bidang pendidikan dapat dilihat dari tidak adanya diskriminasi terhadap salah satu etnis untuk menempuh pendidikan. Beberapa informan mengatakan tidak ada perbedaan dalam menyikapi etnis Cina dan etnis Melayu dalam proses pembelajaran di kelas. Semua siswa diperlakukan sama, walaupun siswa bersekolah di sekolah yayasan. Misalkan sebuah yayasan khusus untuk siswa etnis Cina, masyarakat bisa mendapatkan pendidikan sesuai dengan apa yang mereka harapkan, tergantung dengan dukungan orang tua siswa dan kemampuan ekonomi yang mereka miliki. Baik etnis Cina maupun etnis Melayu sama-sama memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak, karena saat ini sudah ada bantuan dana BOS dari pemerintah untuk anak-anak bersekolah. Berdasarkan data, masyarakat etnis Melayu banyak yang menyekolahkan anaknya di sekolah negeri. Tujuan utamanya karena sekolah negeri memberikan pengajaran agama Islam sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib diberikan kepada siswanya. Namun ada juga siswa muslim yang bersekolah di sekolah selain milik pemerintah. Biasanya karena alasan jarak rumah yang dekat atau saat mendaftar di sekolah negeri, nilai siswa itu tidak mencapai target minimal yang dikeluarkan sekolah. Sedangkan etnis Cina cenderung menyekolahkan anaknya di sekolah swasta pada tingkat SD dengan alasan untuk mendapatkan pengayaan nilai-nilai agama yang mereka anut. Namun tidak semua etnis ini menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah swasta. Karena ada pula yang berpendapat bahwa sekolah negeri lebih bagus mutunya dibanding dengan sekolah swasta. Sarana pendidikan cukup baik dan memadai bagi semua kalangan masyarakat. Pemerintah memberikan dukungan terhadap kemajuan pendidikan dengan cara memberikan bantuan beasiswa kepada siswa yang kurang mampu. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi siswa yang berprestasi dengan memberikan bantuan dana untuk menunjang prestasinya. Berikutnya ada interaksi yang terjadi dalam bidang sosial dan kemasyarakatan. Etnis Cina dan Melayu banyak terlibat interaksi di berbagai bidang. Salah satunya adalah interaksi dalam sosial kemasyarakatan. Sebagai etnis minoritas, etnis Cina menyesuaikan diri dengan etnis Melayu sebagai etnis mayoritas. Setelah etnis Cina menjadi penduduk Indonesia, mereka juga terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Mereka terlibat dalam pergaulan di masyarakat, berteman dekat dengan etnis lain, terlibat dalam kegiatan bakti sosial, ikut serta dalam kegiatan siskamling, perayaan hari besar keagamaan, undangan pernikahan, dan acara kematian. Ada beberapa faktor yang etnis Cina dapat berteman dekat dengan etnis Melayu, antara lain karena pemukiman, persamaan tempat kerja atau sekolah, dan persamaan agama. Strategi interaksi sosial antara etnis Cina dan etnis Melayu dilakukan dengan tidak ada dari kedua etnis tersebut yang menganggap salah satunya yang paling baik. Tidak ada diskriminasi dalam pergaulan sehari-hari. Baik etnis Cina dan Melayu diperlakukan sama, tidak ada keistimewaan untuk salah satu etnis tersebut. Selain itu, etnis Cina sebagai etnis minoritas ikut dilibatkan dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan.
Beberapa bentuk kegiatan interaksi yang terjadi antara etnis Cina dan Melayu adalah Imlek Ceria yang dilaksanakan untuk merayakan Imlek oleh masyarakat sebagai salah satu upaya menjaga solidaritas dan kerukunan antara etnis Cina dan Melayu. Etnis Melayu yang merupakan etnis mayoritas bersikap terbuka, memiliki prasangka yang rendah dan mau merangkul etnis lain dalam pergaulan sehari-hari, membuat interaksi antara etnis Melayu dan etnis Cina semakin erat. Selain itu, dukungan dari pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan Undang-Undang Kewarganegaraan semakin membuka kesempatan bagi etnis turunan seperti etnis Cina untuk mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesimpulan dari makalah saya ini adalah suatu interaksi masyarakat etnis Cina dengan masyarakat etnis Melayu tersebut merupakan interaksi sosial yang natural dan tanpa paksaan. Interaksi sosial antara kedua etnis terjadi sudah sejak lama, membawa perubahan sosial yang memperlihatkan adanya transformasi budaya secara terus-menerus. Masyarakat etnis Cina dan masyarakat etnis Melayu memiliki semboyan, yakni Fan Ngin Tu Ngin Jit Jong, yang berarti pribumi Melayu dan Cina turunan semuanya sama dan setara. Tetapi karena itu hubungan kekeluargaan antara Melayu dan Cina tidak secara kebetulan, tetapi karena merasa sebagai suatu keluarga besar yang diawali oleh hubungan para leluhur hingga saat ini. Sikap menerima satu etnis Cina dan Melayu yang sederajat menciptakan kehidupan yang harmonisasi dan bermasyarakat. Lancarnya interaksi sosial antara etnis Melayu dan etnis Cina banyak dipengaruhi ajaran Islam yang dianut oleh mayoritas etnis Melayu yang mengajarkan pada umatnya untuk berhubungan baik dengan sesama manusia. Menganggap perbedaan sebagai sunatullah agar manusia saling mengenal satu sama lain dan terbuka menerima kebudayaan lain yang masuk dengan syarat kebudayaan lain tersebut tidak melanggar norma agama Islam. Selain itu, ajaran agama Islam yang dipandang paling sesuai dengan ajaran kepercayaan etnis Cina serta menganggap agama Islam adalah agama alternatif terbaik bagi masyarakat etnis Cina yang melaksanakan pernikahan campuran atau berpindah keyakinan memberikan dampak positif